Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah semuanya sudah berhadir ya pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kepemilikan harta, ihyaul mawad, dan juga akad. Simak penjelasan ibu baik-baik ya setelah ini. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang pengertian dan hukum kepemilikan harta. Jadi, kepemilikan atau bisa disebut juga dengan milkiyah menurut bahasa berasal dari kata milkun yang berarti sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sedangkan milkiyah atau kepemilikan menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Hukum dari kepemilikan menjaga dan mempertahankan hak milik itu hukumnya adalah wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man kutila duna malihi fahuwa syahidun, wa man kutila duna damihi fahuwa syahidun, wa man kutila duna dinihi fahuwa syahidun, wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahidun." Yang artinya, siapa yang gugur dalam mempertahankan hartanya, ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan darahnya, ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan agamanya, ia syahid. Dan siapa yang gugur dalam mempertahankan keluarganya, ia syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sebab-sebab kepemilikan harta. Harta benda atau barang maupun jasa dalam Islam harus jelas status kepemilikannya, karena dalam kepemilikan itu terdapat hak-hak dan kewajiban terhadap jasa ataupun barang. Misalnya, kewajiban akad. Kewajiban akad itu apabila barang dan jasa itu telah menjadi miliknya dalam waktu tertentu. Kejelasan status kepemilikan dapat dilihat melalui sebab-sebab berikut. Yang pertama, barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah atau ihrazul mubahat. Contohnya ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, burung-burung di alam bebas, air hujan, dan lain-lain. Yang kedua, barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad, yaitu bil uqud. Contohnya lewat jual beli, utang piutang, sewa menyewa, hibah atau pemberian, dan lain-lain. Yang ketiga, barang atau harta itu dimiliki karena warisan. Contohnya, mendapat bagian harta pusaka dari orang tua, mendapat barang dari warisan ahli waris. Yang keempat, harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan. Contohnya, seperti telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam kepemilikan harta. Kepemilikan terhadap suatu harta ada 3 macam, yaitu yang pertama, kepemilikan penuh, yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda ataupun harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Yang kedua, kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja. Yang ketiga, kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta tersebut. Menurut Dr. Husain Abdullah, kepemilikan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Yang pertama, kepemilikan pribadi atau individu, yaitu suatu harta yang dimiliki seseorang ataupun kelompok, namun bukan untuk umum. Contohnya, rumah, mobil, sawah, dan lain-lain. Yang kedua,
Kepemilikan publik atau umum yaitu harta yang dimiliki oleh orang banyak. Contohnya jalan raya, laut, lapangan olahraga, dan lain-lain. Yang ketiga, kepemilikan negara. Contohnya seperti gedung sekolah negeri, gedung pemerintahan, hutan, dan lain-lain. Selanjutnya, hikmah kepemilikan harta. Ada beberapa hikmah disyariatkannya kepemilikan dalam Islam. Antara lain, yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, terlindunginya hak-hak individu secara baik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum. Yang keempat, timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kepemilikan harta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Ihyaul Mawat. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang pengertian dan hukum Ihyaul Mawat. Pengertian dari Ihyaul Mawat ialah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Misalnya, membuka hutan untuk lahan pertanian, menghidupkan lahan tidur menjadi produktif yang berasal dari rawa-rawa yang tidak produktif, atau tanah tidur lainnya agar menjadi produktif. Hukum dari Ihyaul Mawat apabila menghidupkan lahan yang mati, hukumnya adalah boleh atau mubah berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man ahya ardhan mayyitatan fahiyalahu walaysa lihirkin zalimin haqqun. Artinya, barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi haknya. Orang yang mengalirkan air dengan zalim tidak mempunyai haknya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, dan Tirmizi. Selanjutnya kita membahas tentang syarat membuka lahan baru. Syarat membuka lahan baru yaitu yang pertama, tanah yang dibuka itu cukup hanya untuk keperluan saja. Apabila lebih, orang lain boleh mengambil sisanya. Yang kedua, ada kesanggupan dan cukup alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanahnya saja. Selanjutnya, hikmah Ihyaul Mawat. Hikmah Ihyaul Mawat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong manusia untuk bekerja keras dalam mencari rezeki. Yang kedua, munculnya rasa kemandirian dan percaya diri bahwa di dalam jagat raya ini terdapat potensi alam yang dapat dikembangkan untuk kemaslahatan hidup. Yang ketiga, termanfaatkannya potensi alam sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemampuan manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kepemilikan dan juga Ihyaul Mawat. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas tentang akad. Yang pertama, tentang pengertian dan hukum akad. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad pernikahan. Kemudian hukum dari akad. Dasar hukum dilakukannya akad adalah sebagai berikut. Tertera dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran surah Al-Maidah ayat 1. Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat kita pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya adalah wajib. Selanjutnya, rukun akad dan syarat akad. Adapun rukun akad adalah sebagai berikut. Yang pertama, dua orang atau lebih yang melakukan akad ataupun transaksi disebut aqidain. Yang kedua, silqat, yaitu ijab kabul. Yang ketiga, mauqut alaih, yaitu sesuatu yang diakadkan. Sementara itu, syarat untuk akad adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Syarat orang yang bertransaksi antara lain yaitu berakal, balik, mumayyiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Yang kedua, syarat barang yang diakadkan antara lain yaitu bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dan barang itu diketahui keberadaannya. Yang ketiga, syarat syigat dilakukan dalam satu majelis. Ijab dan kabul harus ucapan yang bersambung. Ijab dan kabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Selanjutnya, macam-macam akad. Ada beberapa macam akad, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, akad lisan. Akad lisan yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan. Yang kedua, akad tulisan. Akad tulisan yaitu akad yang dilakukan secara tertulis seperti perjanjian pada kertas bersegel atau akad yang melalui akta notaris. Yang ketiga, akad perantara, utusan atau wakil, yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama penerima mandat. Yang keempat, akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu. Yang kelima, akad taati, yaitu saling memberi, adalah akad yang sudah berjalan secara umum. Contohnya, beli makanan di warung, harga dan pembayarannya dihitung pembeli tanpa tawar-menawar. Selanjutnya, ada hikmah akad. Ada beberapa hikmah dengan disyariatkannya akad dalam muamalah, antara lain yang pertama, munculnya pertanggungjawaban moral dan material. Yang kedua, timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. Yang keempat, terhindar dari pemilikan harta secara tidak sah. Yang kelima, status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kepemilikan harta, ihyaul mawat, dan juga akad. Kepada anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah jelas ya penyampaian Ibu pada pertemuan hari ini. Ibu harap semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.